Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Saudara-saudara, keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, DPN-PPDI dimanapun berada, saudara-saudara pemerhati desa, saudara-saudara pejuang desa, saudara-saudara dari Abdesi, saudara-saudara dari Kompak Desi, saudara-saudara dari APEPNAS, saudara-saudara dari PAPSI, dan saudara-saudara dari Parade Nusantara, dan organisasi-organisasi lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berharap dan saya selalu berdoa semoga saudara-saudara semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, hingga kemudian saudara-saudaraku terus dapat mengabdikan diri untuk desa, terus dapat menyumbangsihkan pemikiran kita untuk desa, di mana kita semua tentu sepakat agar desa ini lebih baik, desa maju dan desa sejahtera. Saudara, seminggu terakhir seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, kita semua menyaksikan di mana Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka yang akan sebentar lagi dilantik tanggal 20 Oktober nanti telah sibuk melakukan pemanggilan oleh beberapa tokoh. Tentu saja tokoh politik, tokoh profesional, tokoh akademisi, dan lain sebagainya. Nah, kesemuanya itu tentu saja dalam rangka untuk mensukseskan visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Hanya saja, saudara, dari apa yang saya sampaikan pada video sebelumnya ternyata banyak yang pro kontra, karena keprihatinan kita sebagai pemegang kepentingan di desa, apa yang saya ungkap dalam video kemarin seolah-olah saya sudah terkondisikan oleh beberapa orang yang kita sampaikan untuk menduduki posisi jabatan Menteri Desa. Tetapi sesungguhnya dari apa yang saya sampaikan di video sebelumnya itu hanya sebuah referensi. Lalu kalau kemudian itu dianggap tidak relevan, kemudian tidak pas, dengan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena jangan kemudian apa yang saya sampaikan ada tanda kutip prasangka dan dugaan saya mendapatkan sesuatu. Dan ini clear, saya juga tidak merasa disuruh oleh mereka, dan saya juga tidak merasa ingin mendapatkan sesuatu dari siapa yang saya sampaikan di video sebelumnya. Hanya saja sekali lagi yang terpenting dari apa yang saya sampaikan kemarin adalah kita sangat prihatin betul bagaimana kemudian yang kita lihat tokoh-tokoh yang diundang oleh Bapak Prabowo Subianto ke Kartanegara itu tidak ada salah satu yang cukup kita kenal, dan ada yang kita lihat tokoh ini telah ikut terlibat dalam perjuangan sejak lahirnya Undang-Undang Desa sampai revisi undang-undang itu. Nah, terkait dengan itu semua, sekali lagi kita berharap, kita ingin bahwa desa ini harus dikelola oleh orang yang satu, mengetahui desa, benar-benar mengetahui, bukan textbook, tetapi tokoh yang benar-benar tumbuh dan berkembang dari desa. Dia tahu seluk-beluk bagaimana pemerintahan desa itu, bahwa di desa itu ada kepala desa, ada perangkat desa, ada lembaga desa, ada BPD, ada LPM, ada LPKK, ada Karang Taruna, ada kelompok tani, ada banyak yang harus diketahui oleh mereka atau figur yang nanti akan diberikan mandat oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk menduduki kursi Kementerian Desa. Nah, itulah kemudian kenapa kita ingin desa ini dikelola oleh orang yang benar-benar paham A sampai Z-nya di desa, agar supaya tidak terjadi seperti kementerian-kementerian sebelumnya. Karena kami melihat, mohon maaf, kepentingan desanya menjadi nomor sekian karena ada muatan politis di sana, sehingga bebannya menjadi lebih berat untuk memajukan desa. Nah, oleh karenanya sekali lagi, dan banyak masukan yang melalui saya setelah video saya
sampaikan setelah video saya unggah, bahwa kita ingin komunitas desa, termasuk kami dari Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, dan kami juga membaca di grup-grup WhatsApp, ada di grup apa yang dikatakan dari kelompok Abdesi, apa yang disampaikan oleh kelompok PPDI, apa yang disampaikan oleh APEPNAS, PAPSI, kemudian AKASI, kemudian juga ada Parade Nusantara, bahwa kalau kita boleh simpulkan, mereka semua komunitas desa ini sekali lagi sangat ingin hak prerogatif yang dipegang oleh Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo ini benar-benar menunjuk figur yang akan menduduki Kementerian Desa ini, figur yang benar-benar sudah familiar dengan desa. Kami mohon maaf meralat apa yang saya sampaikan di video sebelumnya, karena kalau video sebelumnya saya menyebutkan nama, tentu nanti ada tidak objektif lah. Nah, oleh karenanya dalam video ini kami meralat apa yang saya sampaikan tokoh-tokoh yang ada di video sebelumnya, tapi kami hanya ingin kepada yang terhormat Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, ketika hak prerogatif ini digunakan, betul-betul diberikan masukan oleh orang-orang sekitarnya, orang-orang yang dipercaya di sana, mendapatkan figur yang cepat, ya tepat dan cocok, kira-kira bisa dikomunikasikan, kira-kira demikian. Karena saya tahu Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto sangat dekat dengan komunitas desa, di seluruh organisasi beliau sangat dekat, sehingga kami sangat berharap bahwa apa yang sekali lagi nanti menjadi keputusan Bapak Presiden untuk menempatkan orang yang tepat di Kementerian Desa itu setidaknya mendengar atau mendapat masukan dari sumber yang tepat, sehingga sekali lagi program ke depan di desa ini benar-benar sebuah program yang merepresentasikan keinginan desa sekaligus dapat menjalankan apa yang menjadi visi dan misi Bapak Presiden terpilih, yakni Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka. Saudara, jadi sekali lagi dari video kemarin ternyata banyak juga tanggapan dari kawan-kawan, respon teman-teman. Kenapa kita harus menginginkan bahwa Menteri Desa nanti adalah orang yang tahu dengan desa? Sekali lagi agar persoalan-persoalan di desa ini segera teratasi. Persoalan-persoalan yang selama ini kita perjuangkan, yang kita harapkan itu benar-benar segera terwujud. Karena sekali lagi kemajuan desa itu bisa diperoleh manakala ada kehadiran negara di desa. Nah, kehadiran negara di desa ini tidak sekedar hadir, tetapi kalau negara tahu persis persoalan yang dihadapi oleh desa, saya kira nanti Bapak Presiden Prabowo pun akan lebih mudah untuk memutuskan kebijakan yang akan diberikan kepada desa. Dan yang jauh lebih penting, karena kita ini juga memiliki beban yang sangat berat di masyarakat, apalagi saat sekarang ini zamannya zaman digital, semua terang benderang, sehingga untuk mengantisipasi hal-hal yang saat sekarang menjadi momok pemerintahan manapun, yakni tentang korupsi, ini bisa teratasi ketika Kementerian Desanya ini benar-benar paham persoalan, mengerti dengan desa, dan tentu saja dapat membuat sebuah kebijakan yang satu berpihak kepada desa, dua benar-benar sebuah kebijakan yang dapat meminimalisir potensi masalah, yang kemudian kebijakan program yang bisa dilaksanakan oleh desa itu. Nah, ketika Menteri Desa yang akan datang ini paham, mengerti tentang apa yang diinginkan desa dengan segala persoalannya, karena ada 74.000 sekian desa ini persoalannya berbeda-beda, sehingga kebijakannya itu bukan top down tapi bottom up, sehingga apa yang menjadi persoalan skala prioritas pembangunan di desa akan menjadi prioritas secara nasional. Tentu saja kemasannya sekali lagi apabila nanti menteri yang ditunjuk diberikan tugas oleh Bapak Prabowo Subianto benar-benar
mengerti persoalan, paham dengan desa, dan bukan tiba-tiba menduduki sebuah kursi kementerian desa, tetapi track record atau rekam jejaknya tidak mengerti tentang desa. Ini akan sangat disayangkan dan tentu saja akan mengurangi kecepatan tindakan yang akan diambil oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi saudara-saudara, kalau saya mengulang video yang kemarin, saya mohon maaf kalau yang kemarin saya menyebutkan nama. Sekali lagi saya sampaikan itu clear, tidak ada pesanan dari siapapun. Tidak mungkin juga saya menyampaikan banyak tokoh semuanya pesan dan siapalah saya kemudian kalau itu ada pesanan. Jadi pada saat itu sebenarnya saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya tahu, tetapi kalau itu kemudian tidak berkenan untuk kawan-kawan semua, video ini meralat video sebelumnya, dan saya sekali lagi hanya berkeinginan bahwa calon Menteri Desa yang akan membantu Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto kelak harus seorang menteri yang paham persoalan, mengerti desa secara utuh, dan dia tidak tiba-tiba, dia bukan textbook, dan mendengar seluruh apa yang disampaikan oleh asosiasi desa, baik itu organisasi-organisasi yang saat sekarang sudah ada maupun organisasi-organisasi yang belum muncul. Nah, itulah kita berharap dengan kedudukan menteri yang figur paham tentang desa, maka persoalan desa akan segera teratasi. Kira-kira demikian. Sekali lagi mohon maaf atas video saya sebelumnya. Ini video sebagai klarifikasi, dan mudah-mudahan video ini juga sampai kepada yang terhormat Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto beserta tim untuk video ini, agar kita ingin bersama desa memiliki seorang menteri desa yang paham tentang desa. Kiranya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam.